Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Pesta miras berakhir tragis, seorang pria tikam teman sendiri. Sembilan rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Makassar ludes terbakar. Ribuan pengunjung memadati wahana wisata air Waterboom Maros. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Akibat pesta miras berujung penikaman teman sendiri terjadi di Kabupaten Pangkep. Penikaman dilatar belakangi ketersinggungan pelaku mendengar ucapan korban. Korban pun kritis di rumah sakit, sementara pelaku berhasil ditangkap. Pesta minuman keras tradisional jenis balo di Kabupaten Pangkep berakhir tragis. Seorang pria bernama Darwis, 29 tahun, menjadi korban penikaman oleh temannya sendiri. Peristiwa terjadi di Kampung Mabalai, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakang, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, korban tengah menenggak balo bersama pelaku berinisial SK dan dua orang saksi lainnya di rumah salah satu warga. Menurut keterangan polisi, pelaku merasa tersinggung atas ucapan korban. Ia kemudian keluar rumah berpura-pura buang air kecil. Namun saat kembali, pelaku langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan menikam korban sebanyak 2 kali. Korban yang mengalami luka serius sempat dibawa ke Puskesmas Labakang, lalu dirujuk ke RSUD Batara Siang dan kemudian kondisi kritis saat dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga, namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Polisi juga menyita sebilah pisau beserta sarungnya sebagai barang bukti. Jadi terkait dengan penikaman yang terjadi di Labakang, itu berawal dari antara korban dengan pelaku ini sebenarnya berteman, dan dia sama-sama minum balok di rumah salah satu warga, di mana sebelumnya pelaku ini yang merupakan dia yang membuat balok, kemudian membawa balok tersebut di rumah salah satu warga, kemudian minum sama-sama di situ. Nah, sementara melakukan minum-minum di rumah tersebut, pelaku ini merasa tersinggung akibat perkataan daripada korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah pisau beserta sarungnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Seorang nenek menjadi korban penjamretan kalung emas seberat 12 gram oleh pria pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV. Bahkan korban yang sudah berusia 80 tahun ini sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur dengan memacu kendaraannya. Dari rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor melintas lalu memutar balik kemudian menghampiri seorang nenek yang baru keluar dari rumahnya di kawasan perumahan Asri 2, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung menarik kalung emas seberat 12 gram dari leher wanita lansia tersebut. Korban yang berusia 80 tahun ini sontak terkejut kemudian berupaya mengejar motor pelaku sambil berteriak hingga mengundang perhatian sejumlah warga. Namun pelaku berhasil kabur dengan memacu kendaraannya. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan situasi sepi di kompleks perumahan pada siang hari sebelum beraksi. Sebelum kejadian ini berawal ketika korban yang baru keluar dari rumah tiba-tiba dari arah belakang, pelaku langsung menarik kalung emas dari leher korban kemudian kabur meninggalkan lokasi. Nyapu gitu. Oh, terus? Jadi ya berdiri di sini menghadap sana mungkin. Iya. Baru di situ mungkin diincar. Ditarik langsung itu, Maya? Ditarik dari belakang sini. Dari belakang. Langsung lari. Tapi sempat juga kita kejar ya, Oma? Ya. Sempat juga kita kejar motornya ya, Oma? Tidak bisa orang kencang. Kencang kita orang tua, Oma. Oh iya. Itu sendiri tuh yang pelaku yang ambil kalung sendiri? Iya, sendiri. Sendirian.
Korban diketahui hidup sebatang kara dan kasus penjamretan ini tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Namun tetangga korban yang prihatin dengan kejadian tersebut memilih untuk memviralkan rekaman CCTV aksi penjamretan tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Penemuan mayat seorang gadis dengan posisi gantung diri di sebuah kamar kontrakan di Jalan Bontoramba, Kecamatan Taman Raya, Kota Makassar menemui kejanggalan. Pasalnya, tali yang terpasang tidak menjerat di leher, serta adanya beberapa luka lebam pada tubuh korban. Warga Kecamatan Taman Raya dibuat heboh dengan penemuan mayat seorang gadis yang ditemukan tewas dengan posisi gantung diri di dalam kamar kontrakannya di Jalan Bontoramba, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan foto dan video amatir yang beredar luas, nampak sejumlah kejanggalan pada tubuh korban berinisial ML yang berusia 28 tahun. Seperti tali rapiah yang tidak menjerat leher korban, serta adanya beberapa luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di dalam kamar korban. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan pakaian barang-barang milik korban, tali rapiah yang terpasang di leher, serta sebuah sarung tangan plastik yang berada di lantai kamar. Penemuan mayat ini awalnya terungkap saat pacar korban hendak berkunjung, namun pintu kamar korban terkunci. Jadi dapat kami informasikan bahwa pada hari ini kejadian penemuan mayat ada di Bontoramba, kemudian personil turun ke TKP dan menemukan mayat perempuan inisial PI yang tergantung diri di dalam kamar kos. Kemudian dilakukan olah TKP dari Napis dan juga dari Dokpol, dan sekarang mayatnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel untuk dilakukan proses otopsi. Dari Makassar, Uspin iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, 9 rumah di pemukiman padat penduduk Kota Makassar ludes terbakar. 1 orang lanjut usia ditemukan tewas di dalam rumah yang terbakar, sementara seorang warga lainnya mengalami luka serius akibat melarikan diri dari amukan api. Kebakaran ini terjadi di Jalan Daeng Bunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Kebakaran melanda deretan rumah semi permanen yang saling berdempetan yang membuat api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya. Sempitnya akses jalan serta banyaknya kerumunan warga juga menjadi kendala petugas damkar melakukan proses pemadaman. 30 unit armada dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Warga sekitar yang panik ikut membantu proses pemadaman dengan peralatan seadanya. Setelah 1 jam berjuang, petugas berhasil menjinakkan api yang telah membakar 9 rumah milik warga yang dihuni 13 kepala keluarga. Dalam peristiwa ini, seorang perempuan usia 70 tahun ditemukan tewas di dalam salah satu rumah yang terbakar. Sedangkan seorang warga lainnya mengalami patah tulang saat melarikan diri dari amukan api. Hanya kita di sini, banyaknya kendaraan terparkir seperti armada. Untuk pemadaman tidak ada kendala, cuma akses masuk. Oh, akses masuk? Iya. Berapa unit armada dikerahkan? Armada kurang lebih ada 30 lebih, kurang lebih. Proses pemadaman tadi seperti apa? Kendalanya kita ini prosesnya itu karena masih menyala listrik. Ya. Apalagi di jalan sini agak sempit. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian setempat. Untuk korban meninggal dunia dan korban luka saat ini telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari Makassar, Muhammad Nurboni iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Pulau Barang Lompo, Kecamatan Sangkarang, Makassar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga pun berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya akibat tidak adanya armada damkar di pulau tersebut. Minta tolong perbantuan, mohon di Makassar cepat bisa ada bantu kodong di pulau. Kobaran api terus membesar hingga menghanguskan rumah semi permanen berlantai 2 di Pulau Barang Lompo, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Besarnya kobaran api dan angin kencang yang membuat api mudah menjalar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Tak hanya itu, lokasi yang berada di pulau minim peralatan pemadam membuat api sulit dipadamkan.
Dalam upaya memadamkan, warga bahu-membahu berjibaku dengan menggunakan peralatan seadanya. Ember dan pompa, air diangkut dari sumur terdekat. 2 jam lamanya warga berjibaku hingga api padam, namun seluruh bangunan juga turut hidup terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah usai diduga warga penyebab akibat kedari korsleting listrik yang pertama muncul di lantai 2 rumah. Tidak terlibatnya pemadam kebakaran Kota Makassar dalam peristiwa ini usai tidak adanya armada laut untuk menjangkau titik api. Ada kemungkinan besar aliran listrik yang tiba-tiba membesar di atas sehingga menyebabkan api. Tetapi memang pada saat dalam kejadian yang punya rumah tidak di atas, di bawah sementara makan menurut informasinya. Jadi sementara makan lalu kemudian merasakan ada tiba-tiba api yang membesar di atas rumahnya. Jadi tidak ada korban jiwa di? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ya, terkait dengan kejadian tersebut, kami mendapatkan laporan bahwa ada satu rumah yang menjadi titik api dan itu habis terbakar, dan alhamdulillah bisa dipadamkan oleh warga dibantu dengan petugas-petugas yang terkait ada di Kelurahan Baranglompong. Iya. Seperti apa peralatan yang dimiliki di Pulau Sana? Iya, terkait dengan peralatan yang mereka gunakan, mungkin melihat dari video mereka menggunakan peralatan seadanya saja dengan menggunakan ember dan lain-lainnya. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, aparat kepolisian dari Polsek Sektor Kepulauan Sangkaran langsung melakukan upaya penyelidikan dan memasang garis polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa Aynis melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi seorang petani tewas di mangsa seekor ular piton. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Seorang wanita lansia yang bekerja sebagai petani di Kabupaten Sidrap ditemukan tewas di mangsa seekor ular piton. Korban ditemukan tewas di dalam perut ular usai hilang saat pergi ke kebunnya. Nasib tragis dialami seorang nenek Hasia 66 tahun warga Kelurahan Batu, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Dirinya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan setelah ditemukan di dalam perut seekor ular piton sepanjang 6 meter di hutan tidak jauh dari kebunnya. Sebelumnya korban dikabarkan hilang saat pergi ke kebun dan tidak kembali hingga malam hari. Tak kunjung pulang, anak korban bersama warga lalu mencari keberadaannya. Saat dilakukan pencarian, warga menemukan seekor ular piton dengan kondisi perut membesar. Curiga korban telah dimangsa ular, warga lalu membedah perut ular dan akhirnya menemukan jasad korban di dalam perut ular. Kan kebiasaan ibu ini jam 10 sudah pulang memang. Kebiasaannya setiap ke kebun jam 10 sudah pulang. Pas tengah hari tidak ada, masih ya tidak ada. Makanya situ kita mulai curiga. Iya. Dipanggil keluarga cari di hutan kebunnya sampai sekitar jam 1 mulai pencarian sampai malam. Saat dievakuasi dari dalam perut ular, korban kemudian dibawa ke rumah kerabatnya untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama Ayis melaporkan. Aparat kepolisian menjemput paksa pemimpin aliran sesat wanita lansia bersama 4 orang lainnya di sebuah pondokan yang dijadikan tempat penyebaran ajarannya di Kabupaten Maros. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa keris hingga aksesoris yang dianggap benda pusaka. Seorang wanita lansia bernama Peta Bau, usia 59 tahun, pemimpin aliran sesat bernama Pangis Sengana, Tarekat Analoloa di Dusun Bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, akhirnya diamankan. Peta Bau dijemput paksa oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Maros dan Polsek Tompobulu bersama 4 orang lainnya saat tengah berada di dalam sebuah pondok yang dijadikan tempat penyebaran ajarannya. Mereka kemudian dibawa ke ruangan Satreskrim Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Selain mengamankan 5 orang ini, pihak kepolisian turut menyita sejumlah barang berupa benda pusaka seperti keris, badik, dokumen, pakaian, hingga spanduk struktur organisasi. Pangis Sengana Tarekat Analoloa ini diketahui telah dinyatakan masuk dalam aliran sesat melalui fatwa MUI Kabupaten Maros karena menambah rukun iman menjadi 11 dan berhaji yang sah di puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Menurut Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu DS, setelah fatwa MUI Maros memberikan fatwa sesat terhadap aliran Tarekat Analoloa ini, Peta Bau dan rekannya sempat keluar kota sebelum akhirnya kembali. Penyebaran aliran sesat ini pun mengakibatkan warga sekitar lokasi resah. Menjemput Peta Bau alias Peta Bunga yang merupakan pendiri ataupun ketua dari Tarekat Anak Loloa di Dusun Bonto-Bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Dan pada saat diamankan di salah satu rumah milik saudara Basir yang merupakan warga setempat, terdapat beberapa saksi lainnya berjumlah 5 orang yang juga kami bawa ke Polres Maros. 5 orang ini total keseluruhan ini, Komandan? Total keseluruhannya 5. Bersama Peta Bau ya? Beserta dengan Peta Bau. Hingga kini Peta Bau bersama dengan 4 orang yang turut diamankan masih tengah dalam pemeriksaan oleh aparat Polres Maros. Polisi juga akan menentukan status hukum dari kelima orang ini setelah melakukan pemeriksaan secara intens oleh penyidik Satreskrim Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Tim Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang lumpuh terkena penyakit stroke di kamar lantai 2 rumahnya di Jalan Depasawi Dalam, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Puluhan personel tim Rescue Damkar Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah rumah milik Ibu Dahlia yang tiba-tiba lumpuh dan tak bisa bergerak di Jalan Depasawi Dalam, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Saat tiba di lokasi, personel Respi Damkar Makassar langsung naik ke lantai 2 dan melihat Ibu Dahlia sudah lumpuh, tak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring di dalam kamar tidurnya. Tak mau berlama-lama, petugas langsung mengevakuasi sang ibu. Awalnya 4 orang petugas hendak mengevakuasinya dengan cara digendong. Namun karena kondisi akses turun tangga yang sempit, sehingga korban dievakuasi dengan cara diikat di tubuh salah seorang petugas Damkar Makassar menggunakan kain sarung. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati saat turun tangga. Sementara sejumlah personil lainnya menahan sang ibu agar tidak jatuh. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit, sang ibu berhasil diturunkan dari atas lantai 2 rumahnya. Proses evakuasi dilakukan setelah tim Rescue Damkar Makassar menerima laporan dari tetangga korban yang membutuhkan bantuan evakuasi. Ibu Dahlia sendiri diketahui memiliki riwayat penyakit stroke dan tiba-tiba seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan hingga membuatnya lumpuh. Guna proses penanganan medis, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit khusus penanganan stroke menggunakan mobil ambulans. Yang atas nama Ibu Dahlia, ya, di Jalan Pasinang Dalam. Dia melapor bahwa tetangganya itu kena stroke, tiba-tiba stroke, tidak bisa goyang di lantai 2 rumahnya. Jadi dia telepon ke kita untuk minta tolong dievakuasi, mau dibawa ke rumah sakit. Jadi kita datang ke sana, mungkin sekitar kurang lebih 20 menit lah dari Mako kita berangkat ke sana. Sampai di sana kita evakuasi, turun dari lantai 2 turun ke bawah, terus kita bawa ke rumah sakit pakai ambulans. Dari Makassar, Yulis Win iNews melaporkan. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari bersilaturahmi dengan ratusan alumni pesantren Pondok Madinah Makassar se-Indonesia. Kemeriahan bahkan tangis haru mewarnai pertemuan ratusan alumni lintas generasi ini. Ratusan alumni pesantren Pondok Madinah Makassar dari berbagai penjuru tanah air berkumpul menggelar silaturahmi nasional Silatnas di Gedung Hasanuddin, Lantamal 6, Makassar. Tatap muka sekitar 800 alumni lintas generasi disertai pertemuan melalui daring ini tidak lepas dari campur tangan dan kerja keras Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari atau akrab disapa AYP. Keinginan kuatnya hingga menjadi pelopor pertemuan pertama kali berhasil menyatukan rekan semasa ia menempuh pendidikan keislaman. Bahkan menyatukan banyak alumni sejak tahun 1988 hingga kini terhitung telah mencapai 43 angkatan. Kemeriahan bahkan tangis haru mewarnai pertemuan. Kenang-kenangan indah semasa menempuh pendidikan di pondok pesantren menjadi cerita panjang dalam Silatnas melalui usungan tema Semua Cerita Berawal Dari Sini. Ragam kegiatan kian menyemarakan pertemuan, bahkan games yang dimainkan lintas generasi memecah tawa para alumni yang hadir. Alumni dari jebolan pesantren ini melahirkan sejumlah tokoh-tokoh penting dalam berbagai bidang yang tentunya banyak berkontribusi nyata untuk negara. Di hadapan ratusan alumni, AYP berharap besar rajutan yang telah kembali terjalin dengan pertemuan ini terus dipererat guna memajukan negara tercinta melalui profesi masing-masing. Silaturahmi adalah
baik. Ya, saya sangat terkesan dengan kegiatan ini. Bagaimana prosesnya sangat bersusah payah sehingga bisa terlaksana dengan maksimal. Dan saya sangat terkesan acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan memang saya jumlah yang hadir pun juga alhamdulillah sangat besar. Para alumni merasa antusias dengan kegiatan yang kita laksanakan malam ini. Silatnas pertama kali kian terasa hangat usai suasana Idul Fitri baru saja berlalu hingga menjadi ajang saling bermaaf-maafan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah terus memadati wahana wisata air terbesar di kawasan wisata Grand Waterboom Mandai, Kabupaten Maros. Berdasarkan data pengelola, jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 5.000 orang, diprediksi akan terus meningkat. Sebuah wahana permandian waterboom yang berada di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendadak ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah untuk menikmati libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Di tempat permandian ini, para pengunjung dapat berenang santai bersama keluarga. Bahkan para pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas wahana menari seperti water slide, kolam arus, waterboom, dan kolam tumpah. Selain itu, terdapat juga fasilitas lain seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan area parkir yang luas yang menjadikan tempat ini salah satu destinasi wisata terbesar di Sulawesi Selatan, serta lokasinya yang mudah diakses dari berbagai daerah karena berada di daerah perbatasan antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar Rp20.000 per orang pada hari biasa. Sementara saat akhir pekan atau libur nasional, tiket dijual dengan harga Rp40.000. Diketahui momen liburan Hari Raya Lebaran ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sejak awal libur dan hingga saat ini masih terus bertambah. Sementara itu, menurut salah seorang wisatawan asal Makassar, mengaku terkesan dengan tempat wisata ini, selain karena banyaknya spot yang instagramable dan juga cocok untuk keluarga. Iya, keluarga. Areanya, kolam renangnya banyak, permainannya juga banyak, baik untuk anak-anak, aman juga. Jadi kami berharap jumlah pengunjung hari ini bisa lebih baik dari jumlah pengunjung kemarin. Untuk target tersendiri Pak, kami menargetkan sih ya tentunya lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya, mungkin ribuan lah sampai 2.000-3.000-an pengunjung. Untuk ini sudah 1.600 pengunjung Pak yang sudah masuk. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat membludaknya pengunjung, pengelola wisata menyiagakan puluhan karyawan serta melibatkan unsur TNI dan Polri untuk pengamanan. Diperkirakan lonjakan pengunjung akan terus terjadi hingga akhir libur Lebaran selesai. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada Salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.